Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Natania Kastanya dengan NIM 20460656 TP12866. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Resistant Starch Content Among Several Sorghum Genotypes and the Effect of Heat Treatment on Resistant Starch Retention in Two Genotypes. Berikut merupakan halaman pertama jurnal yang saya pilih, dan di sebelah kanan ini ada daftar pustakanya. Kita akan masuk ke bagian introductions. Pada bagian ini dibahas mengenai peningkatan minat sorghum sebagai sumber pangan. Jadi sorghum ini merupakan produk serealia terbesar kelima di dunia, selain jagung, beras, gandum, dan barley. Data ini menurut FAO tahun 2014. Meskipun ini merupakan produk serealia terbesar, tetapi pada sebagian besar negara yang memproduksi, sorghum ini cenderung digunakan sebagai pakan ternak. Tetapi menurut studi belakangan ini, terjadi peningkatan ketertarikan untuk menjadikan sorghum sebagai bahan pangan. Umumnya, ketertarikan ini disebabkan oleh biaya produksi yang rendah dan karakteristik gizinya, seperti digestibilitas protein, keberadaan resisten starch, serat pangan, dan senyawa bioaktifnya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai keberadaan pati resisten, jadi pati resisten ini merupakan pati yang tidak terhidrolisis oleh enzim pencernaan selama inkubasi, sehingga pati tersebut mampu sampai di usus besar secara utuh untuk kemudian difermentasi oleh mikrobiota usus. Ya, dari sifat-sifat ini, pati ini memiliki efek fisiologis yang berpotensi baik bagi kesehatan manusia. Di antaranya yang pertama itu memperlambat pertumbuhan lesi neoplastik di usus besar, kedua penurunan kolesterol, ketiga mengakibatkan respon glikemik postprandial yang lebih baik, dan yang keempat adalah membantu mencegah dan mengobati obesitas. Dari penelitian ini diharapkan yang pertama, mengetahui kandungan pati resisten pada genotipe sorghum untuk mengidentifikasi genotipe mana yang berpotensi digunakan dalam program pemuliaan dalam rangka mengembangkan varietas sorghum sebagai pangan fungsional. Dan yang kedua, yaitu untuk menentukan pengaruh perlakuan panas terhadap kandungan pati resisten genotipe sorghum dengan kadar RS tinggi. Kita akan masuk ke bagian materials and methods. Tabel 1 ini merupakan tabel yang berisikan 49 genotipe yang digunakan di penelitian ini. Jadi ada nama genotipenya, kemudian pericap color, dan juga asal dari genotipe tersebut. Bahasan kedua adalah penentuan kadar pati resisten. Jadi, analisis dilakukan sesuai metode yang telah disertifikasi oleh AACC dan AOAC, menggunakan kit uji RS yang disediakan oleh Megazyme International Ireland Ltd. Wicklow. Saya coba mencari gambarnya, dan kurang lebih inilah bentuk dari kit uji RS yang disediakan oleh Megazyme. Oke, untuk cara kerjanya, yang pertama itu penginkubasian sampel selama 16 jam di suhu 37 derajat Celcius bersama dengan enzim penghidrolisis pati non-resisten. Yang lebih detailnya itu adalah enzim alfa amilase dan amiloglukosidase. Selanjutnya, dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan non-resistant starch dari resistant starch-nya. Kemudian resistant starch dipurifikasi dengan etanol di dalam pelarut 2 mol per liter KOH. Selanjutnya, sampel yang didapatkan dilakukan peneraan dengan spektrofotometer
pada panjang gelombang 510 nanometer. Berikutnya, bahasan ketiga adalah pengaruh pengolahan terhadap kandungan pati resisten 2 genotipe sorghum. Jadi, kedua genotipe sorghum yang digunakan ini merupakan genotipe yang memiliki kadar pati resisten tertinggi. Yang pertama ada strain SC59 dan hybrid sorghum BR305. Jika teman-teman perhatikan, strain SC59 ini juga diuji pada percobaan sebelumnya atau termasuk ke bagian 49 genotipe itu. Namun untuk yang hybrid sorghum ini tidak termasuk di dalam 49 genotipe yang diuji. Gitu. Dan pada evaluasi pengaruh pengolahan ini dilakukan 5 perlakuan. Yang pertama perlakuan raw atau raw grains, di mana biji-bijian digiling tanpa menerima perlakuan panas. Yang kedua ada perlakuan CKG atau cooked grains. Ini termasuk perlakuan wet heat, di mana 20 gram biji-bijian direbus dalam 200 ml air selama 1 jam di atas plat pemanas. Kemudian biji-bijian dikeringkan dalam oven selama 2 hari pada suhu 65 derajat Celcius dan digiling setelah pendinginan. Adapun yang ketiga ini merupakan CKF atau cooked flour. Jadi kalau yang kedua tadi itu adalah cooked grain, yang ketiga ini merupakan cooked flour. Gitu. Jadi 20 gram tepung mentah dicampur dengan 100 ml air dan dimasak di atas plat pemanas selama 8 menit. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven selama 4 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Untuk perlakuan keempat, ada RTG atau roasted grain, ini termasuk metode dry heat, di mana 20 gram biji-bijian dipanggang dalam oven listrik pada suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit, yang kemudian digiling setelah pendinginan. Dan yang terakhir adalah RTF atau roasted flour, yang merupakan metode dry heat, di mana 20 gram tepung mentah dipanggang dalam oven listrik pada suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Penentuan kadar pati resisten dilakukan sesuai metode sebelumnya, seperti yang ada pada bahasan kedua. Kemudian untuk perhitungan retensi RS yang nyata dari sampel dilakukan sesuai dengan persamaan yang diusulkan oleh Rodquist, Amaya, dan Kimura pada tahun 2004. Jadi untuk persamaannya itu merupakan perbandingan antara resistance starch pada pangan yang telah diolah dibandingkan dengan kandungan RS pada pangan sebelum diolah. Dan yang bahasan terakhir adalah analisis statistik. Analisis varians dilakukan untuk kandungan RS dari 49 genotipe. Signifikansi kontras antara rata-rata diverifikasi dengan uji Scott-Knott pada probabilitas 5% menggunakan program statistik SysVAR. Untuk uji pengaruh pengolahan juga dilakukan uji varians dengan mempertimbangkan 2 kali 5 faktorial. 2 ini berasal dari 2 genotipe, kalau untuk 5 ini berasal dari perlakuannya yang mana sebanyak 5 perlakuan. Kemudian signifikansi kontras antara rata-rata diverifikasi dengan uji Turki pada probabilitas 5% menggunakan SysVAR. Baik, kita akan masuk ke bagian results and discussion. Pada saat ini sudah ada tabel 2. Tabel 2 ini merupakan hasil dari analisis kadar pati resisten ke 49 genotipe sorghum. Pada tabel ini tertera hasil analisis kadar pati resisten dalam satuan gram per 100 gram. Kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk nilai rata-rata plus minus standar deviasinya.
Kemudian jika teman-teman bisa amati lebih jauh, itu ada huruf kecil di sebelah kanan atas yang mengindikasikan perbedaan signifikan antara rata-rata dari kadar pati resisten. Perbedaan ini diverifikasi melalui uji Scott-Knott. Untuk kelompok A, ini merupakan kelompok dengan genotipe yang memiliki kadar pati resisten terendah, yaitu mulai dari angka 0,31 sampai dengan 3,86. Keberadaan pati resisten yang rendah ini sangat baik untuk digunakan sebagai pakan ternak. Hal ini dikarenakan keberadaan pati resisten tidak diinginkan di pakan ternak. Karena pati resisten ini mampu mengganggu atau mempengaruhi penambahan berat badan dari ternak itu sendiri. Selanjutnya ada kelompok B. Kelompok B ini mulai dari rata-rata 5,91 sampai dengan 12,01. Selanjutnya, yaitu kelompok C, mulai dari 12,71 sampai dengan 20,31. Untuk kelompok D, rata-rata dimulai dari 21,46 sampai dengan 25,36. Untuk kelompok E, dari 31,30. Untuk selanjutnya, yang paling terakhir adalah kelompok F yang memiliki kadar pati resisten tertinggi, yaitu berkisar dari 65,36 sampai dengan 65,65. Keberadaan pati resisten yang tinggi di kedua genotipe ini menjadikannya direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh manusia, karena keberadaan pati resisten ini mampu memberikan efek yang baik bagi kesehatan manusia. Kita lanjut ke tabel distribusi frekuensinya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok C merupakan modus dari hasil analisis ini, di mana kelompok C ini memiliki genotipe terbanyak, dan kita lihat semakin tinggi kadar pati resistennya, cenderung jumlah genotipenya yang pada kelompok tersebut lebih sedikit. Kita lanjut ke pembahasan efek pengolahan terhadap kadar pati resisten di kedua genotipe sorghum. Genotipe pertama yang digunakan adalah BR305, dan yang kedua adalah SC59. Walau kalau kita lihat di sini, perlakuan raw SC59 ini kadar pati resistennya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan pati resisten pada perlakuan raw genotipe hibrida BR305, tetapi kedua jenis sorghum ini memiliki kandungan pati resisten yang sama setelah pengolahan. Lebih tepatnya pada pengolahan RTF, CKG, kemudian yang terakhir adalah pada perlakuan CKF. Jadi kecuali pada perlakuan RTF gitu. Hal ini bisa dilihat dari huruf kapital yang ada pada sebelah kanan. Jadi ini itu merupakan huruf yang mengindikasikan signifikansi perbedaan rata-rata kadar pati resisten di kedua genotipe sorghum pada perlakuan yang sama. Gitu. Jadi dilihat kalau di sini pada perlakuan RTG untuk BR305 hurufnya A kapital, dan untuk SC59 juga A kapital. Begitupun juga dengan perlakuan CKG dan perlakuan CKF. Untuk lebih detailnya, angka hasil analisisnya bisa dilihat di tabel sebelah kiri bawah ini. Kemudian kita lanjut ke gambar ketiga. Gambar ketiga ini menunjukkan kandungan dari non-resistant starch atau kandungan pati non-resistennya. Dari segi non-resistant starch-nya, kita bisa tahu bahwa perlakuan CKG dan CKF memiliki kandungan NRS yang tinggi. Sedangkan untuk raw, RTF, dan RTG ini memiliki kandungan non-resistant starch yang rendah. Hal ini menunjukkan perlakuan panas basah atau wet heat mampu mengkonversikan RS menjadi NRS. Kembali untuk melihat secara spesifik angka hasil analisisnya bisa dilihat di tabel sebelah
kanan bawah ini. Baik, kita lanjut ke tabel 3. Tabel 3 ini merupakan rata-rata retensi dari kadar pati resisten pada sorghum setelah dilakukan perlakuan gitu atau pengolahan. Jadi hasil ini itu didapatkan dari rumus yang telah dijelaskan pada bagian material and methods, yaitu membandingkan antara kadar pati resisten setelah pengolahan dibandingkan dengan kadar pati resisten sebelum pengolahan. Dari sini didapatkan bahwa pengolahan panas basah, yaitu CKF dan CKG, mampu mereduksi kadar RS secara drastis. Kita lihat bahkan di sini retensinya hanya tinggal 5,21%, dan sebaliknya pengolahan panas kering tidak menyebabkan penurunan yang tinggi. Bisa dilihat dari angkanya yang masih menyisakan retensi pati resisten yang cukup tinggi, yaitu yang paling tinggi 97,19%. Kita masuk ke penjelasannya. Jadi kandungan RS yang berkurang setelah pengolahan panas dapat dihubungkan dengan adanya gangguan granula pati. Hal tersebut meningkatkan akses enzim pencernaan ke pati dan terjadi proses pencernaan. Dari hasil ini juga diketahui bahwa proses pemanasan mempengaruhi kecernaan pati dengan mempengaruhi gelatinisasinya. Pati tergelatinisasi akan lebih mudah dihidrolisis daripada granula pati mentah atau asli, dengan kata lain yang belum diproses oleh enzim amilolitik. Semakin besar proporsi air yang ditambahkan selama pemanasan, semakin besar pula derajat gelatinisasi dan kecernaan pati. Dari hasil yang diperoleh, maka ada dua kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan sorghum sebagai sumber RS bagi manusia dikonfirmasi pada genotipe sorghum yang memiliki kadar RS tinggi, yaitu yang lebih dari 65%. Sorghum yang memiliki kadar RS rendah dapat digunakan sebagai pakan ternak. Kesimpulan kedua adalah, perlakuan panas mempengaruhi kadar RS baik di biji maupun di tepung. Teknik panas basah menurunkan kadar RS secara drastis, tetapi teknik panas kering menurunkan kandungan RS kurang dari 15%. Oleh karena itu, pengolahan panas kering dapat menjadi alternatif untuk tetap menjaga kandungan RS pada sorghum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Selamat datang, saya kembali ucapkan kepada teman-teman yang menonton video ini hingga bagian Q&A. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana mekanisme singkat penghambatan lesi neoplastik dalam usus besar oleh resisten starch? Sebelumnya saya ingin memberitahu pada jurnal saya review, dikatakan bahwa belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme resisten starch dalam menghambat pembentukan neoplastik. Namun, saya akan mencoba memaparkan beberapa fakta tentang bagaimana fungsi resisten starch ini dalam menghambat pembentukan neoplastik. Jadi sebelumnya, neoplasma atau neoplastik atau yang biasa dikenal dengan tumor merupakan sel-sel yang mengalami pertumbuhan secara tidak normal. Dan ketika pertumbuhan secara tidak normal ini sifatnya ganas, pada usus besar, hal ini akan menyebabkan terjadinya penyakit kanker kolorektal atau yang disingkat pada pembahasan kali ini adalah CRC. Jadi resisten starch ini memiliki efek antikarsinogenik yang dikaitkan dengan peningkatan short chain fatty acid pada saat fermentasi oleh mikroba pada usus besar. Salah satu short chain fatty acid yang dihasilkan adalah butirat. Nah, butirat ini dianggap mampu untuk meningkatkan kesehatan kolon dan melindungi terhadap kanker, karena terbukti yang pertama menghambat proliferasi sel, di mana proliferasi ini merupakan proses penggandaan sel, dan jika ini berhasil dihambat, maka penggandaan sel kanker juga akan terhambat.
Yang kedua adalah menginduksi diferensiasi dan meningkatkan apoptosis pada sel kanker. Peningkatan apoptosis ini penting karena apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan populasi sel. Dalam hal ini untuk menekan populasi sel kanker. Dan yang ketiga adalah dapat mengatur ekspresi protein yang terlibat dalam dediferensiasi sel tumor. Kita lanjut ke soal kedua. Alasan mengapa pati tergelatinisasi mudah dihidrolisis oleh enzim amilase. Jadi, pati resisten ataupun pati secara umumnya ketika diberi perlakuan panas basah, maka pati tersebut akan tergelatinisasi. Dan proses tergelatinisasinya suatu pati inilah yang menyebabkan daya cernanya itu meningkat. Jadi, gelatinisasi adalah suatu proses pemecahan bentuk kristalin granula pati, sehingga setiap lapisan permukaan molekulnya dapat menyerap air atau larut dan bereaksi dengan bahan lain, dan kondisinya ini sifatnya irreversibel. Jadi, secara singkatnya, ketika pati resisten pada sorghum, dan ya seperti yang biasa kita ketahui, kalau pati resisten pada serealia mentah itu umumnya karena strukturnya yang memang sulit untuk diakses oleh enzim. Jadi dengan adanya proses gelatinisasi ini, maka granulanya itu akan rusak atau pecah atau mengembang gitu. Jadi ketika pati itu sudah tergelatinisasi, enzim ini akan mudah untuk masuk, akan mudah untuk melakukan proses hidrolisis. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik, kita akan lanjut ke soal ketiga. Bagaimana penjelasan mengenai proses perubahan RS menjadi non-resistant starch pada perlakuan panas basah? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, pada perlakuan panas basah, perubahan resistant starch menjadi non-resistant starch itu disebabkan adanya proses gelatinisasi. Oleh karena itu, untuk mekanismenya, maka saya akan menjelaskan secara singkat mekanisme dari gelatinisasi pati. Baik, untuk gambar pertama ini merupakan granula pati mentah di mana ada amilopektin dan amilosa. Selanjutnya, pati ini dilakukan pemanasan bersamaan dengan air secara perlahan dari suhu di bawah suhu gelatinisasinya. Di sini air akan berpenetrasi ke dalam granula dan secara lambat laun granula ini akan swelling atau akan mengembang seperti itu. Dan secara perlahan juga ikatan antar molekul amilosa ini diganggu gitu. Nah, setelah suhunya dilanjutkan semakin tinggi, maka proses swellingnya juga akan semakin besar, dan umumnya gelatinisasi ini terjadi pada suhu 60-85 derajat Celcius. Dan proses gelatinisasi ini juga identik dengan terdifusinya amilosa keluar granula. Dan proses inilah, proses kerusakan granula pati inilah yang menyebabkan yang tadinya resisten starch itu sulit untuk diakses oleh enzim menjadi lebih mudah seperti itu. Kita akan masuk ke soal yang terakhir. Faktor apa saja yang membuat kandungan resisten starch berkurang saat proses pengolahan panas? Oke, jadi pada proses pengolahan panas, secara khusus yang saya jelaskan di sini adalah panas basah, kandungan resisten starch berkurang akibat adanya proses gelatinisasi. Proses gelatinisasi sangat bergantung yang namanya suhu gelatinisasi. Jadi simpelnya suhu gelatinisasi adalah suhu di mana pati tersebut tergelatinisasi. Nah, jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi suhunya, suhu gelatinisasinya? Yang pertama adalah jenis pati. Jadi tiap jenis pati itu memiliki suhu gelatinisasi yang berbeda. Jadi kalau kita bandingkan sorghum dengan jagung, itu suhu gelatinisasinya pasti berbeda.
Yang kedua adalah proporsi amilosa dan amilopektinnya. Semakin tinggi kandungan amilopektinnya, maka pati tersebut itu cenderung menyerap air. Dan saat penyerapannya airnya itu lebih banyak, maka proses gelatinisasinya bisa lebih baik. Yang ketiga adalah bentuk dan ukuran granula. Ketika ukuran granula itu lebih besar, maka semakin mudah juga untuk diserang oleh enzim dan semakin mudah juga untuk terjadi proses gelatinisasi. Yang keempat itu ada daya absorpsi air, itu sama seperti poin nomor 2, di mana ketika absorpsi airnya itu besar, maka ini juga akan mempermudah proses gelatinisasi dan menurunkan suhunya. Yang kelima adalah pengolahan granula pati sebelum pemasakan. Jadi tergantung apabila kita menganalisis gitu pati yang utuh atau melakukan proses gelatinisasi pati yang utuh, tentu dibutuhkan suhu yang lebih tinggi ketimbang pati yang sudah digiling. Seperti itu. Sekian dari saya, inilah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab soal-soal dari yang telah teman-teman berikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.